warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Zorsika dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya. Saya dari kelas A5, kelas Indralaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai paradigma administrasi publik. Paradigma adalah kacamata atau sudut pandang. Dalam ilmu administrasi publik, paradigma menentukan siapa yang memegang kendali, bagaimana keputusan dibuat, dan apa tujuan akhirnya. Dulu, fokus utamanya adalah negara atau government yang bersifat kaku dan memerintah. Tetapi sekarang, fokusnya berubah menjadi publik, yang dimana bersifat melayani dan kolaboratif. Nah, tentunya perubahan paradigma ini dilandasi dengan beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, gagalnya birokrasi klasik. Munculnya fenomena red tape atau prosedur yang berbelit-belit. Yang kedua, krisis kepercayaan. Masyarakat merasa pajak yang mereka bayar tidak kembali dalam bentuk layanan yang layak. Yang ketiga, globalisasi. Birokrasi yang kaku tidak bisa mengejar ritme dunia usaha yang serba cepat. Menurut pakar seperti Nicholas Henry, perubahan ini dibagi dalam beberapa sesi besar. Yang pertama, ada fase Old Public Administration atau OPA, yang dimana pada paradigma ini berfokus pada negara. Paradigma ini adalah paradigma klasik yang muncul pada awal abad ke-20-an. Tokoh seperti Woodrow Wilson berpendapat bahwa administrasi harus dipisahkan dari politik agar tidak korupsi. Namun hasilnya justru menciptakan menara gading. Karakteristik utama dari paradigma ini adalah birokrasi yang kaku, yang artinya struktur organisasinya sangat hierarkis. Keputusannya hanya dari atas ke bawah. Yang kedua, pemisahan politik dan administrasi, yang dimana pada karakteristik ini politisi membuat kebijakan dan administrator hanya menjalankannya. Yang ketiga, efisiensi adalah yang utama. Fokus utamanya adalah bagaimana menjalankan tugas dengan biaya semurah-murah mungkin tanpa peduli pada kepuasan masyarakatnya. Dan yang keempat adalah legalistik. Semua harus sesuai dengan aturan yang tertulis secara kaku. Jika tidak ada aturan, tidak dikerjakan. Tetapi ada pula kelemahannya, yaitu birokrasi menjadi lambat, sombong, dan seringkali mengabaikan kebutuhan nyata warganya karena terlalu sibuk dengan urusan internal kantor sendiri. Yang kedua adalah New Public Management atau bisa kita singkat dengan NPM. Pada paradigma ini, negara bergerak sebagai pembisnis. Paradigma ini muncul pada tahun 80-an. Pada saat itu, dunia dilanda krisis ekonomi, dan negara mulai merasa bahwa birokrasi yang kaku itu gagal. Nah, karakteristiknya pula berubah dari yang sebelumnya kaku seperti OPA, akhirnya berubah menjadi lebih fleksibel dan lebih mementingkan masyarakat. Karakteristiknya yakni privatisasi, di mana sektor swasta dilibatkan untuk mengelola layanan publik. Lalu yang kedua, kompetisi. Adanya kompetisi antar instansi pemerintah yang didorong untuk bersaing demi efisiensi. Rakyat sebagai pelanggan atau customer. Di sini, rakyat tidak lagi dianggap sebagai subjek yang pasif, tetapi dianggap sebagai pelanggan yang harus dipuaskan. Dan yang terakhir adalah orientasi hasil. Pada NPM ini tidak lagi berfokus pada apakah sesuai dengan prosedur, tetapi sudah bagaimana apakah hasil yang akan didapat. Karena fokus utama mereka adalah masyarakat, yang dimana mereka akan memberikan layanan yang lebih baik pada mereka. Nah, tapi ada pula kelemahan dari NPM ini. NPM terlalu mengejar profit dan efisiensi, sehingga seringkali melupakan keadilan sosial, yang dimana tidak semua layanan publik itu bisa dikomersialkan. Adalah NPS atau New Public Service. Pada NPS ini, sudah benar-benar total berfokus pada masyarakat atau publik. Paradigma ini adalah paradigma modern yang paling manusiawi di antara paradigma sebelumnya, yang dimana paradigma itu lahir karena hasil dari koreksian NPM atau New Public Management. Karakteristik utamanya yakni rakyat sebagai warga negara atau citizen, di mana rakyat bukan lagi sekedar pelanggan yang membeli jasa, tetapi pemilik sah negara. Mereka punya hak suara yang harus dilibatkan dalam setiap keputusan. Yang kedua, kepentingan publik adalah yang utama. Pada karakter ini, sebuah hasil dihasilkan dari diskusi warga atau diskusi pada masyarakat. Lalu ada akuntabilitas berlapis, di mana birokrat tidak lagi bertanggung jawab pada atasan, tetapi juga pada hukum, nilai moral, dan masyarakat langsung. Dan yang terakhir, demokratisasi, yang dimana keputusan diambil lewat musyawarah masyarakat dan partisipasi aktif dari masyarakatnya juga.
Nah, pergeseran paradigma ini mencerminkan suatu perkembangan atau kedewasaan suatu negara, di mana OPA fokusnya awalnya pada negara yang di dalamnya mengatur masyarakat. Lalu yang kedua, NPM fokusnya pada bisnis yang di mana menjual jasa kepada masyarakat. Ketiga, NPS yang fokusnya pada masyarakat atau publik yang di dalamnya berkolaborasi dengan masyarakat. Setelah memahami perbedaan mendasar antara OPA, NPM, dan NPS, kita perlu membedah mesin di baliknya atau bagaimana cara mereka bergerak di balik itu. Dalam OPA, etika birokrat sangat sederhana, yakni hanya sekedar patuh pada aturan dan atasan. Jika atasan memerintahkan sesuatu, maka birokrat OPA akan melaksanakannya. Selagi perintah itu masih abu-abu atau sah secara hukum. Etika ini bersifat netral teknikal. Tetapi dalam paradigma NPS, etika berubah menjadi proaktif moral, yang dimana seorang administrator tidak boleh netral jika melihat ketidakadilan. Mereka harus memiliki social equity atau keadilan sosial, yang artinya pelayanan tidak boleh sama rata jika kebutuhan masyarakat berbeda. Etika publik menuntut transparansi total, bukan lagi apa yang disembunyikan agar aman, tetapi apa yang harus dibuka agar publik percaya. Lalu, pergeseran akuntabilitas. Hal ini adalah bagian yang krusial karena berkaitan dengan cara mempertanggungjawabkan kerja. Akuntabilitas OPA hanya sekedar kita bertanggung jawab kepada atasan kita. Nah, kalau NPM itu kita bertanggung jawab kepada pasar atau bisnis. Lalu, akuntabilitas NPS itu adalah yang paling berat karena bertanggung jawab pada hukum, norma politik, standar profesional, dan kepentingan publik. Lalu ada pula peran e-governance atau teknologi. Paradigma publik memiliki keterkaitan dengan digitalisasi, yang dimana pergeseran sebuah negara itu dipercepat dengan teknologi atau digitalisasi. Contohnya dulu kegiatan administrasi masyarakat atau rakyat harus datang ke kantornya dan memberikan berkas secara fisik, misal kayak kertas atau laporan lainnya. Tetapi sekarang zaman sudah berubah. Banyak dari instansi yang menggunakan web, aplikasi, dan lain-lain sebagai bentuk layanan digital mereka. Sekarang sudah banyak negara yang menggunakan smartphone sebagai salah satu alat yang digunakan untuk pelayanan. Nah, tentunya karena hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh negara, seperti open government yang dimana data anggaran dan kinerja dapat diakses oleh siapa saja. Jadi ini adalah bentuk transparansi. Lalu ada city engagement yang dimana warga bisa memberi rating atau komplain langsung lewat aplikasi. Jadi ini bisa dibilang sebagai timbal balik masyarakat kepada layanan tersebut. Lalu ada co-creation yang dimana warga ikut merancang atau berpartisipasi dalam pembuatan sebuah aplikasi. Jadi aplikasi yang dibuat nanti akan didasari pada kebutuhan dan penyesuaian dari pengetahuan atau keahlian masyarakat dalam menggunakan smartphone atau teknologi. Tapi negara berkembang masih memiliki mental OPA, yang dimana mereka memiliki hambatan saat berkembang ke paradigma yang lebih tinggi atau yang lebih update. Nah, hambatan ini disebut paradox of reform, yang dimana mereka sudah memiliki struktur NPS, tetapi mental mereka masih pada mental paradigma OPA. Sebenarnya pada situasi ini, negara sudah membuat aturan yang modern dan kolaboratif, tetapi masih ada aparatur yang merasa dirinya punya kuasa dan ingin dilayani. Dan juga banyak instansi yang mengejar target angka, tetapi mengabaikan kualitas dan keramahan pelayanannya. Lalu ada juga ketakutan kehilangan kekuasaan atau zona nyaman di dalam struktur hierarki yang lama. Paradigma ke depan bukan lagi soal siapa yang memerintah, tetapi siapa yang ingin berkolaborasi. Kita sedang menuju new public governance, yang dimana pemerintah hanya menjadi salah satu simpul dalam jaringan besar yang melibatkan LSM, sektor swasta, komunitas, dan individu. Administrasi negara yang dulu kaku sekarang telah tidak ada atau mati. Dan yang ada saat ini adalah administrasi publik yang adaptif, lincah, dan empatik. Jika seorang administrator tidak mempunyai empati pada publik saat melayani mereka, maka dia sebenarnya masih terjebak pada paradigma yang lampau. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan dan semoga kedepannya materi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.